Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hikmalia Dewi beserta kedua rekan saya, Ani Haryanti dan Dini Rindiani. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAU di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kami akan memaparkan materi mengenai pembelajaran yang efektif. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya untuk membuat pembelajar dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Biasanya ditandai dan diukur oleh ketercapaian tujuan oleh sebagian besar siswa. Tingkat ketercapaiannya itu berarti pula menunjukkan bahwa sejumlah pengalaman belajar secara internal dapat diterima oleh para siswa. Selanjutnya, materi mengenai ciri-ciri guru yang efektif. Menurut Ernest Boyer, guru yang efektif memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, mampu menggunakan bahasa dengan cara yang tepat, baik dalam penggunaan istilah maupun simbol. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu membuat hubungan yang bermakna. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, seorang guru harus memiliki keterampilan mengajar. Nah, berikut adalah beberapa prinsip pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Yang pertama, guru menjadi sumber belajar. Menjadi sumber belajar berarti guru harus memiliki pengetahuan tentang pembelajaran yang mumpuni. Nah, dengan mengetahui pembelajaran ini, guru akan lebih karismatik di depan siswa. Prinsip kedua, guru menjadi seorang fasilitator. Ini berarti guru harus memiliki kemampuan untuk menyajikan materi dengan berbagai metode, sehingga materi tersebut dapat diserap oleh siswa. Jadi pembelajaran tersebut bisa efektif. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Nah, di sini guru diharuskan dapat menemukan dan menggali potensi siswa sehingga potensi tersebut dapat sesuai dengan perkembangannya yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Nah, motivasi ini perlu diberikan untuk guru. Motivasi adalah penghargaan kepada siswa, bisa berupa apresiasi maupun reward yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa menjadi termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, bertanya yang baik. Guru harus mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah pembelajaran menjadi efektif sehingga terjadi tanya jawab dan siswa menjadi aktif dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa cara atau tips mengenai bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang baik kepada siswa. Yang pertama, tunjukkan antusias atau kehangatan. Kalau bertanya, usahakan tampakkan mimik muka yang hangat, bersahabat, dan dengan sedikit senyuman. Sikap ini dapat menjadi penggugah siswa untuk bertanya. Selanjutnya, memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk berpikir. Jadi, guru harus sabar untuk menunggu jawaban dari siswa. Jangan sampai guru menjawab pertanyaannya sendiri. Selanjutnya, mengatur lalu lintas tanya jawab. Dengan begitu, siswa tidak akan menjawab secara bersamaan sehingga kelas dapat menjadi riuh dan guru kesulitan untuk menangkap jawaban. Selanjutnya, hindari pertanyaan ganda. Pertanyaan ganda justru akan membuat siswa menjadi bingung karena tidak bisa fokus pada satu titik. Selanjutnya, dan yang terakhir, memberikan pertanyaan secara bertahap. Tidak dianjurkan untuk memberikan pertanyaan langsung sulit karena itu dapat berpengaruh kepada
lain mengandung resiko siswa untuk menjadi bosan dan berujung pada turunnya minat belajar. Yang selanjutnya, mengajar dengan penuh inspiratif. Guru yang paling ideal adalah guru yang dapat menginspirasi siswanya untuk berpikir progresif. Karenanya, ia akan selalu membuka cakrawala masa depan di tengah-tengah himpitan sosial kehidupan masyarakat. Contoh pengajar dengan penuh inspiratif seperti ada dalam film The Freedom Writers. Ya. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah mengajar dengan interaktif. Mengajar dengan penuh inspiratif, guru harus dapat membangun suasana kelas yang aktif dan inspiratif untuk membangkitkan minat siswa agar dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif dapat dilakukan dengan cara tanya jawab hingga terbentuk rumusan dan bisa menjadi bahan untuk observasi lapangan. Prinsip selanjutnya, mengajar berdasarkan pengalaman siswa. Nah, cara ini bisa dilakukan dulu dengan melakukan tes untuk mengetahui tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa sebelum mengajar. Dengan demikian, guru dapat mengetahui secara lebih luas sejauh mana pengetahuan dan pengalaman siswa tersebut. Karena sebelum mengajar, guru perlu sudah mengerti tingkat pengetahuan yang dapat menjadi bahan diskusi bersama siswa. Memperhatikan keunikan siswa. Guru sebaiknya memahami bagaimana gaya belajar siswa. Nah, berikut ada beberapa tipe gaya belajar. Yang pertama, auditori atau pendengaran. Ciri-cirinya, berbicara pada diri sendiri saat bekerja, menggerakkan bibir mereka ketika mengucapkan tulisan atau membaca buku, selalu membaca dengan keras, merasa kesulitan bila berada di tempat yang bising, lalu merasa kesulitan dalam menulis tetapi mempunyai kecanggihan atau kelancaran dalam berbicara. Berbicara memakai pola bahasa yang unik, suka berbicara, suka berdiskusi, mudah terganggu oleh kebisingan dan keributan, suka berbicara dengan panjang dan lebar, dan lebih suka bisik. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar visual atau dengan melihat. Ciri-cirinya, siswa lebih suka berbicara dengan cepat, siswa lebih teliti dan detail, lebih mudah mengingat sesuatu daripada yang didengar, mudah mengingat sesuatu yang dilihat daripada yang didengar, maksudnya maaf. Lalu tidak mudah terganggu oleh keributan, suka membaca dengan cepat, gigih dan sangat tekun, tidak suka dibacakan, sering lupa menyampaikan pesan yang verbal kepada orang lain, biasa menjawab pertanyaan dengan singkat. Orang ini juga akan kesulitan dalam memilih kata-kata, lalu suka mencoret-coret tanpa dimengerti. Dan gaya belajar yang terakhir adalah kinestetik atau mempraktekkan apa yang dilihat dan didengar. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Siswa lebih berbicara dengan nada yang lambat. Lalu siswa responsif terhadap perhatian fisik. Selalu menyentuh seseorang untuk mendapatkan perhatian. Lebih suka bergerak, lebih suka menghafal dengan cara berjalan sambil melihat. Selalu menggunakan isyarat tubuh, tidak bisa duduk dengan waktu yang cukup lama. Selalu ingin menyibukkan diri, dan yang terakhir mempunyai kemampuan menulis yang jelek. Nah, kira-kira teman-teman masuk ke kategori gaya belajar yang mana ya? Dan prinsip yang terakhir, mengajar dengan penuh humor. Siswa akan lebih senang dan suka pada guru yang humoris. Guru yang mengajar dengan penuh humor tanpa menghilangkan keseriusannya atau kedisiplinannya justru akan lebih menjadikan proses belajar dan mengajar lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa tidak akan pernah bosan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Untuk materi yang keenam yaitu syarat-syarat mengajar yang efektif menurut Rusdia. Yang pertama, mengupayakan agar siswa belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. 2. Mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar.
3. Penggunaan motivasi yang tepat. 4. Adanya kurikulum yang baik dan seimbang. 5. Mempertimbangkan individual siswa. 6. Membuat perencanaan sebelum mengajar. 7. Pengaruh yang sugestif dari guru. 8. Memiliki keberanian menghadapi semua persoalan yang timbul pada proses pembelajaran. 9. Mampu menciptakan suasana demokratis. 10. Mampu menstimulasi siswa untuk berpikir. 11. Semua bahan pembelajaran harus diintegrasikan. 12. Adanya keterkaitan antara pelajaran yang diterima dengan kehidupan nyata di masyarakat. 13. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelidiki sendiri, mengamati sendiri, belajar sendiri, dan memecahkan masalah sendiri. 14. Menyusun pengajaran remedial bagi anak yang memerlukan. Untuk materi yang ketujuh, yaitu model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran, agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk materi yang ke-8 yaitu model-model pembelajaran yang efektif. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Yang keempat, model-model pembelajaran berbasis masalah. Pada hakikatnya, semua model pembelajaran dapat dikatakan efektif, tergantung diri kita sendiri sebagai calon pendidik dalam memilih dan melakukan proses belajar mengajar. Untuk materi yang ke-9 yaitu langkah-langkah pembelajaran yang efektif. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penilaian atau evaluasi. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran yang efektif yaitu untuk mencapai hasil belajar yang bisa memuaskan. Apabila seorang siswa belajarnya dengan tidak tuntas, tidak teratur, tidak berkesinambungan, dan juga tidak bersungguh-sungguh, baik itu di sekolah ataupun di rumah, maka dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Sekian pemaparan dari kelompok kami.